2 kali hamil aku selalu jerawatan kebak roto sak muka, terus kusam, terus bulu. Pokoknya untuk ngaca aja aku udah nggak pede, nggak berani apalagi buat foto-foto. Halo semuanya, selamat datang di channel Manda IP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Mahda. Dan di video kali ini aku mau memberikan review tentang skincare yang aku pakai saat hamil. Sebelumnya aku minta maaf dulu ya kalau misalnya nanti ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang, karena di sini aku bukan beauty vlogger maupun ahli kecantikan, tapi aku adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang pengen memberikan review sharing pengalaman aku saat hamil kemarin. Jadi nanti aku akan cerita bagaimana kondisi wajahku saat hamil dan bagaimana cara aku merawatnya gitu. Nah, karena ini skincare ya, jadi cocok-cocokan, nggak semua orang cocok. Mungkin cocok di aku tapi di kalian enggak, dan sebaliknya mungkin cocok di kalian dan di aku enggak. Tapi kalau aku sendiri sih biasanya cocok ya, karena kulitku tuh kulit badak ya, jadi nggak begitu sensitif. Biasanya tuh kalau pakai skincare itu cocok, seringnya cocok gitu. Nah, sebelum cerita tolong di like dulu, di komen di bawah, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat bikin-bikin video lainnya. Nah, jadi aku awalnya pengen sharing ini itu waktu aku ngeliat foto-fotoku waktu hamil sampai sekarang setelah melahirkan tuh ternyata ada perubahan. Nah, seperti ini fotonya, kelihatan banget ya perbedaannya. Jadi untuk bisa kembali seperti kulit sebelum hamil itu aku prosesnya lama banget, jadi butuh 1 tahun lebih untuk muka itu bersih kembali. Jadi ini memang butuh ketelatenan, kesabaran dalam merawat kulit wajah ini. Tapi kalau aku cerita ini pasti bakal panjang banget, karena aku harus cerita dari awal dulu kenapa aku bisa seperti ini wajahnya, sampai akhirnya aku bisa mengobati jerawatnya, lalu membersihkan noda-noda jerawatnya. Tapi untuk video kali ini aku mau sharing dulu tentang skincare yang aku pakai saat hamil. Jadi wanita hamil itu kalau aku lihat ada 3 macamnya ya, 3B. Yang pertama itu wajahnya itu B, bening. Jadi ada hamil itu yang wajahnya itu bercahaya, beraura, terus memancarkan cahaya, malah cantik gitu. Terus ada juga yang kedua itu yang biasa aja. Jadi ya biasa wae, mau hamil atau enggak wajahnya ya kayak ngono kuwi wae gitu. Seperti itu saja gitu. Dan yang ketiga adalah buluk. Nah, buluk itu wajahnya jadi kusem, bladus, banyak jerawatnya kayak gitu. Dan alhamdulillah dari ketiga B ini aku adalah tipe yang buluk. Jadi alhamdulillah 2 kali hamil aku selalu jerawatan kebak roto sak muka, terus kusam, terus bulu. Nah, pokoknya untuk ngaca aja aku udah nggak pede, nggak berani apalagi buat foto-foto. Tapi sebenarnya ini beda-beda ya, setiap ibu hamil itu membawa pembawaan sendiri-sendiri gitu, hormonnya itu berbeda-beda. Dan alhamdulillah aku ini ya itu karena hormon hamil itu, jadi setiap hamil jerawatan kebak. Padahal biasanya kalau jerawatan itu cuma daerah T ini aja, tapi waktu hamil itu roto sampai ke pipi, sampai ke jidat-jidat gitulah, semuanya roto.
Renis itu karena anaknya cewek ya, jadi anak cewek, terus kecantikan ibunya diserot karo anak ya, tapi sebenarnya itu mitos ya. Nah kalau pengalamanku waktu hamil yang pertama itu aku nggak pakai skincare apapun, jadi aku stop pakai skincare karena aku emang waktu itu benar-benar menjaga banget karena hamilnya pun juga harus berusaha banget, harus bolak-balik ke dokter, harus promil ke dokter, jadi aku apapun tak jaga. Jadi kegiatan juga dijaga, makanan juga dijaga, harus makan makanan yang aku masak sendiri. Terus skincare juga aku takut gitu loh, sama bahan-bahannya itu berbahaya buat janin atau enggak gitu. Jadinya aku lebih baik nggak pakai sama sekali. Jadi ya muka aku tuh waktu itu aduh sampai nggak tega lah, orang ngelok tuh kok kalau misalnya ada yang tanya, loh kok kamu jadi koyo ngono gitu. Jadi ya wis lah, alhamdulillah disyukuri wae lah, sing penting bayinya sehat, ibunya sehat. Nah terus yang hamil kedua ini aku pengennya nggak buluk-buluk banget gitu ya, jadi walaupun keluar jerawat tapi aku pengen tetap merawat pakai skincare yang aman untuk ibu hamil gitu. Jadi aku sempat tanya sama bu dokterku, jadi waktu itu dokternya cewek ya, jadi aku tanya masih boleh nggak dok kalau skincarean, dan dokternya menjawab kalau cuma pakai Wardah atau The Body Shop itu nggak apa-apa kok, itu masih aman gitu, bilangnya gitu. Alhamdulillahnya aku itu pakai Wardah, itu udah lama banget pakai Wardah, jadi pakainya tuh sejak kuliah tuh sekitar tahun 2009an ya, udah pakai Wardah dari yang basic sampai akhirnya setelah punya anak itu jadi ke seriesnya yang White Secret. Nah, tapi ternyata kalau hamil itu nggak boleh sembarangan pakai skincare. Jadi ada skincare yang memang nggak dibolehin buat ibu hamil, yaitu yang pertama adalah skincare yang mengandung whitening atau AHA/BHA gitu. Yang kedua untuk mengobati jerawat. Yang ketiga untuk anti aging. Jadi ketiga-tiganya itu nggak boleh waktu hamil gitu. Dan kandungannya pun juga seperti yang mengandung apa itu ya, SLS, terus paraben, pokoknya macam-macam lah ya yang nggak boleh itu harus benar-benar dibaca. Jadi kalau misalnya kita mau beli produk itu aku mesti ngelihat belakangnya, terus aku cek satu-satu kandungannya yang ini ada yang nggak boleh atau enggak gitu. Nah aku ya apal, aku harus ngecek dulu, harus nyontek dulu di kepean iki, dicontekkan di IG-nya ini. Nah kalau misalnya mau tahu tentang skincare bisa langsung ke IG-nya mrs.dilonika.com ya. Untuk produk Wardahnya itu pun juga sudah mengklaim bahwa semua produknya itu aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan kebetulan aku ini kan pakainya yang series White Secret. Nah itu akan ada pencerahnya ya, ada pencerahnya itu, makanya aku masih masih ada keraguan gitu loh kalau misalnya waktu hamil tapi pakai yang series itu gitu, walaupun sebenarnya itu sudah diklaim aman, tapi kan itu kembali lagi sama teman ibu masing-masing ya. Kalau aku sendiri aku memang kurang mantap gitu kalau waktu hamil ya, makanya kalau waktu hamil aku kurang mantap karena apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai gitu kan berpengaruh sama perkembangan janin gitu ya. Jadi aku emang benar-benar menjaga. Dan akhirnya aku stop pakai yang White Secret dan aku kembali lagi pakai yang basic. Jadi aku pakai yang basic lagi, yang Seaworld itu pembersihnya, lalu krim malamnya, sabunnya gitu. Itu aku pakai semuanya. Sampai kalau yang krim siangnya itu aku masih pakai ya sunscreen yang SPF 30 itu. Penggunaan sunscreen itu juga sesuai dengan anjuran dokter yang 2 jari itu. Walaupun di rumah aku tetap pakai itu. Untuk pembersihnya aku pakai yang ini, Milk sama face tonicnya. Face tonernya aku pakai yang ini. Jadi sampai sekarang pun aku juga pakai yang ini karena ini memang lebih lembab. Terus lebih seger juga. Jadi aku memang pakai yang basic, wadah yang basic, nggak ada pengobatan buat jerawatnya, nggak ada buat pencerahnya, hanya untuk membersihkan sama untuk melembabkan aja.
Nah, padahal kasusnya kalau aku hamil itu ada banyak jerawat gitu, banyak jerawat yang muncul. Jadinya aku itu mencari sabun lah, paling nggak sabun lain yang bisa mengandung green tea atau apa gitu yang buat mengatasi jerawatku. Walaupun itu bukan skincare untuk anti jerawat ya. Jadi itu memang buat kulit kombinasi. Dan akhirnya aku searching review skincare. Ternyata aku menemukan satu produk lokal yaitu Sensasia Botanicals. Nah, itu adalah produk dari Bali. Ini juga sudah 20 tahunan lebih ya, itu sudah ada dan produknya itu bagus banget. Itu udah ada BPOM-nya dan aku paling seneng ini halal dari MUI. Aku tuh seneng perusahaan kosmetik yang lama, artinya dia sudah banyak pengalaman, sudah banyak penelitiannya, jadi pasti ini terpercaya gitu. Selain itu yang paling penting ya ini aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi nanti sebelum beli kita bisa memastikan dulu ingredientsnya itu aman atau enggak buat ibu hamil maupun ibu menyusui. Atau kita bisa tanya langsung ke CS-nya yang ada di Instagram maupun di Marketplace. Nah, aku beli produknya ini nggak langsung beli semuanya sepaket ya. Jadi aku belinya satu persatu. Ini dimulai dari facial cleanser, jadi sabun mukanya dulu. Jadi apa-apa kalau misalnya aku mau nyobain skincare, itu pasti yang aku coba adalah sabun mukanya dulu. Baru kalau misalnya ini sudah cocok, aku langsung lanjut ke yang lainnya. Jadi nggak langsung mabruk beli semua gitu, tapi dicoba satu persatu. Nah, misalnya bulan ini aku beli yang bersih mukanya dulu. Kalau misalnya cocok, bulan depan aku beli yang tonernya, terus bulan depannya lagi beli krim paginya, langsung krim malamnya gitu. Tapi itu juga tergantung sih, gantung kantong maksudnya. Belum aku beli produknya ini, aku DM dulu ke IG-nya Sensasia Botanical. Jadi aku tanya produk apa yang cocok buat ibu hamil dengan kondisi mukaku yang seperti ini. Karena ini kulitku kombinasi ya, jadi aku disarankan untuk beli yang ini, yang Green Tea and Tamarind Facial Cleanser. Jadi itu untuk adminnya itu baik banget, itu ngasih saran, itu dijelaskan semuanya dari produk pembersihnya pakai apa, krim malamnya pakai apa, terus dilanjutkan dengan scrub, seperti itu dijelaskan kabeh. Tapi aku nggak beli semuanya, aku beli yang ini dulu. Dan untuk sabunnya ini terdiri dari green tea. Aku senang banget kalau green tea karena lebih seger, dan aku berharap bisa mengurangi jerawatku ini cepat kering gitu, maksudnya biar bisa mengatasi jerawatku ini dengan cara yang aman saat hamil. Selain itu juga terdiri dari starfruit karo tamarin yo asem. Jadi mambune tuh seger-seger koyo jamu. Dan ini tuh nggak mengandung SLS ya, jadi ini mirip-mirip kayak sabunnya Cetaphil yang nggak begitu banyak busa, tapi ini bersih banget. Jadi buat bersihin muka itu tinggal sedikit aja. Kalau aku sedikit aja ya, secukupnya lah ya, secukupnya, karena emang ini nggak berbusa, jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak pun juga tetap nggak keluar busa gitu. Jadinya sedikit aja, secukupnya buat wajah nanti, terus dibilas. Nah itu langsung seger gitu, langsung merasa bersih, lembab, nggak ada hijau-hijau gitulah, hijau-hijau ya kayak ngono lah. Sayangnya ini udah habis ya, aku ini beli sampai habis 2 botol. Ini satu botolnya itu bisa sampai, kalau aku bisa sampai 6 bulan, karena ini saking gedene, ini sampai 220 ml kok. Jadi ini aku awet banget pakai ini. Jadi ini walaupun harganya itu sedikit mahal, kayaknya 130 ribuan apa ya, tapi juga awet, bisa sampai berbulan-bulan, bahkan ini sampai setengah tahun. Terus aku beli lagi karena saking enaknya ini gitu. Dan selanjutnya aku beli tonernya yang disarankan oleh adminnya itu, maksudnya biar semakin maksimal gitu loh. Nah ini untuk facial tonernya, ini aku pakai Sandalwood Dream Facial Toner yang terdiri dari aloe vera, sandalwood,
sama mangostin. Nah ini untuk penggunaannya dulu tinggal disemprot gitu aja. Jadi luwih seneng sih pakai toner yang disemprot gini, jadi nggak perlu pakai kapas, jadi lebih simple wae gitu pakai semprot yang semprot gitu. Dan ini mambune tuh kayak kayak kayu-kayu gitu loh, ya pokoknya seger lah ya pakai ini. Terus ini isinya tuh airnya nggak bening tapi kayak ada dari ininya, jadi kayak masih ada ampas-ampasnya dikit, tapi yo nggak yang banyak gitu, cuma dikit-dikit. Nah setelah pakai tonernya ternyata aku pengen lebih mantep lagi. Aku pakai yang disarankan juga, yaitu krim pagi dan krim malam yang bisa jadi satu, yaitu adalah Sandalwood Dream Facial Serum gitu. Rasanya sih enak ya. Ini terdiri dari kakak duplam, argan, dan rose hip. Ambune ya tetap kayak jamu gitu, alami lah ya pokoknya, dan rasanya itu lembab. Aku merasa ini lembab sih kalau pakai ini. Jadi setelah melahirkan aku pokoknya pengen beli yang namanya krim mata. Jadi aku ini emang matanya itu ada lingkar mata yang hitam seperti ini. Itu emang udah lama banget ada dari zaman sekolah ya, tetap orang ini pakai krim apapun selalu pakai krim mata gitu ya, tetap ini mungkin karena aku nggak telaten ya. Dan waktu setelah melahirkan itu kan pasti aku bergadang, menyusui, terus menginegi tidurnya kurang gitu kan. Jadi aku pengen me time ku iki aku ojo sampai mendul-mendul banget gitulah, jangan sampai mendul-mendul banget. Terus aku beli ini nih, aku wis ilang stikernya. Ini loh krim mata buat mata ini. Seperti ini produknya. Menurutku ini agak mahal ya, 180.000, tapi ya bagus gitu kan. Jadi bentuknya tuh juga kayak besi gitu, kokoh. Terus ini juga bisa untuk menyegarkan mata dan bisa untuk membantu mengurangi kantong mata dan garis-garis halus di sekitar mata. Dan ini tuh rasanya dingin banget, dingin, adem, mambune tetap mambu jamu, tapi enak, seger, alami. Aku senang pakai ini karena dingin. Terus itu mata-mata sembab yang mata-mata capek waktu kita bergadang itu lebih seger lagi gitu loh pakai ini tuh, tanakku tangi. Ya intinya dari sekian produk buat mata, krim mata yang aku pakai, Sensasi Botanical ini menurutku yang paling enak karena ini paling dingin. Terus ada aplikatornya ini loh, roll-rollnya ini loh, roll kayak besi ini loh. Nah ini yang lebih memudahkan kita untuk memakai krim ini. Jadi kalau pakai itu harus digini-giniin dulu biar turun krimnya, terus nanti keluar kayak gini baru dioleskan di sini. Karena kalau dulu aku pernah pakai buat kerut-kerut mata itu kok mesti aku tuh kalau pakai itu tuh pedes. Caranya aku tuh yang salah ya, yang salah masukinnya mau moto tapi nggak tahu pasti kok pedes. Nah kalau ini tuh nggak ada pedes-pedesnya ya, mungkin karena aku salah makainya ya, karena terlalu dikucek-kucek terus masuk ke mata gitu. Kalau ini kan ya ini enaknya tadi itu ada aplikatornya ini, rollnya ini, rollnya tuh ya adem ngono loh rasanya, itu kayak pakai timun yang dimasukin kulkas ngono rasanya. Nah, produk Sensasi Botanical selanjutnya aku pengen beli yang bisa menghilangkan jerawat dan bekasnya, yaitu adalah dengan menggunakan scrub, yaitu buat eksfoliasi ya, sama maskernya. Aku pakainya yang Coconut Vanilla Facial Scrub. Nah ini enak, butiran-butirannya tuh halus, jadi nggak bikin sakit di muka, nggak bikin merah-merah. Ambunnya tuh ya enak, karena ini rasa vanilla ya, rasanya vanilla seger banget. Terus dikusep-kusep itu ada butiran-butiran kecil yang ini butiran-butirannya itu
bisa buat ngangkat sel kulit mati yang ada di wajah kita. Nah selanjutnya setelah di scrub langsung dimaskeri. Dimaskerinya pakai wild honey, jadinya iki madu liar ngono ya. Terus ini dimaskeri ke wajah nih. Bungkusnya mas ini saking senengnya aku pakai ini. Tapi ini kan makainya itu kalau aku kan seneng kalau masker tuh sampai badut ya, sampai putih, bener-bener putih ngono ki rasanya mantep ngono. Jadi ini tuh nggak pakai badut gitu, jadinya aku tuh makainya sampai kandel gitu, sampai kandel biar ben badut, ben mantep ngono. Misalnya masker kan enaknya kayak badut-badut ya lah. Setelah itu jadinya ini maskerku tuh lebih cepat habis daripada scrubnya. Sebenarnya itu yang produk terakhir itu adalah produk setelah melahirkan ya. Jadi ini adalah bocoran ya, sebenarnya bocoran karena aku pengennya tuh share-nya untuk khusus buat yang ambil aja, tapi ya sekalian lah review skincare-nya Sensasi Botanical. Dan aku senang sama produk ini karena botol-botolnya ini nanti bisa dikumpulkan terus kita bisa daur ulang. Jadi aku seneng, dari dulu tuh aku kalau misalnya beli skincare atau beli body apa-apa ngono ki aku rasanya itu kok kayak nggak tega gitu kalau mau membuang itu, kok kayak ya nggak tega gitu, jadi sampai dikumpul-kumpul kayak gitu loh. Tapi buat apa dikumpul kayak gitu kan? Dan ternyata di Sensasi Botanical ini bisa dikumpulkan dan ditukarkan gitu ini. Nanti bisa didaur ulang. Nah aku senangnya itu karena benar-benar apa ya, cinta alam banget, biar bumi itu sehat. Senang banget sama Sensasi ini. Nah cukup sekian review dari aku. Semoga review-review yang tadi cukup singkat apa panjang ya tadi ya. Nah itu bisa bermanfaat buat ibu-ibu sekalian yang sedang hamil dan sedang milih-milih skincare. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan supaya nggak bingung lagi. Tapi yang jelas bagaimanapun kondisi wajah kita, ini kita harus tetap syukuri karena hamil itu adalah suatu yang istimewa. Jadi yang penting itu adalah kesehatan ibu dan bayi yang ada di dalam kandungan kita. Kalau untuk kulit wajah itu walaupun kita bulu, kita banyak jerawatnya, itu pasti suami tetap senang, tetap setia, tetap tetap bertanggung jawab. Kita nggak akan pudar lah ya karena kan istrinya sedang mengandung anaknya, dan ini adalah bukti perjuangan seorang ibu yang sedang hamil dengan mengikhlaskan untuk jelek-jelek dulu. Kecantikannya itu agak luntur gitu, tapi ya nggak semuanya sih ya. Jadi buat ibu-ibu yang wajahnya itu semakin bersinar saat hamil atau tidak ada keluhan di wajah, itu seharusnya sangat-sangat bersyukur ya. Jadinya syukuri dengan cara merawat wajah kita dengan baik, terus dengan menjaga asupan gizi buat perkembangan janin gitu, dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa kamu like video ini kalau kamu suka, jangan lupa di komen, di share, dan di subscribe Mahda IP. Karena setelah ini aku pengen membahas tentang bagaimana caraku untuk membersihkan jerawat, mengobati jerawat setelah aku melahirkan. Jadi nantikan videoku selanjutnya ya. Dadah.